buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Bab 4. Sugesti pribadi. Media untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Langkah ketiga, menjadi kaya. Sugesti pribadi adalah istilah yang berlaku untuk semua sugesti dan semua stimulasi yang dibangkitkan sendiri, yang mencapai pikiran seseorang melalui 5 panca indera. Atau kalau dinyatakan dengan cara lain, sugesti pribadi adalah sugesti yang diberikan oleh diri sendiri. Ini sarana komunikasi antara bagian pikiran, tempat pikiran sadar dengan bagian pikiran yang berfungsi sebagai landasan tindakan bagi pikiran bawah sadar. Melalui dominasi pikiran yang memperkenankan kita tetap sadar, tidak penting apakah pemikiran ini negatif atau positif, prinsip sugesti pribadi dengan sendirinya mencapai pikiran bawah sadar dan memengaruhi dengan pikiran mendominasi ini. Tidak ada pikiran, baik negatif maupun positif, yang bisa memasuki pikiran bawah sadar tanpa bantuan prinsip sugesti pribadi, kecuali pikiran yang diambil dari ether. Dengan kata lain, semua kesan yang dirasakan melalui 5 indera dihentikan oleh pikiran sadar dan bisa jadi diteruskan ke pikiran bawah sadar atau ditolak oleh kehendak kita. Kesadaran menjadi penjaga terluar dari hal-hal yang mendekati pikiran bawah sadar. Alam membentuk manusia sedemikian rupa sehingga kita memiliki pengendalian mutlak atas materi yang mencapai pikiran bawah sadar melalui panca indera kita. Walaupun tidak berarti bahwa kita selalu menggunakan pengendalian tersebut. Namun, kebanyakan dari kita tidak menggunakannya, yang menjelaskan mengapa begitu banyak orang menjalani kehidupan dalam kemiskinan. Ingat apa yang telah dijelaskan mengenai pikiran bawah sadar yang mirip dengan sebidang kebun yang subur. Rumput liar akan tumbuh subur kalau benih tanaman yang bermanfaat tidak ditaburkan di sana. Sugesti pribadi adalah sarana pengendali yang kita gunakan secara sukarela untuk memasukkan pikiran kreatif ke dalam pikiran bawah sadar. Kalau hal ini diabaikan, pikiran yang bersifat destruktif mungkin akan menemukan jalan menuju kebun pikiran yang subur ini. Anda sudah diberi instruksi dalam langkah terakhir di antara 6 langkah yang diberikan ke dalam bab keinginan, untuk membaca keras-keras 2 kali sehari pernyataan tertulis mengenai kemauan Anda akan uang, serta melihat dan merasakan diri Anda sudah memiliki uang itu. Dengan mengikuti instruksi ini, Anda mengomunikasikan tujuan kemauan Anda langsung ke pikiran bawah sadar dalam semangat keyakinan mutlak. Melalui pengulangan prosedur tersebut, Anda dengan sendirinya menciptakan kebiasaan pemikiran yang menunjang upaya Anda untuk mengubah keinginan menjadi padanan finansialnya. Kembalilah ke 6 langkah yang dijelaskan dalam bab 2 dan bacalah kembali dengan cermat sebelum meneruskan membaca lebih lanjut. Kemudian, setelah Anda sampai di situ, bacalah dengan sangat cermat 4 perintah untuk organisasi kelompok mastermind Anda yang diceritakan dalam bab rencana tersusun. Dengan membandingkan kedua kelompok perintah dengan apa yang sudah dinyatakan tentang sugesti pribadi, tentu saja Anda akan melihat bahwa perintah itu melibatkan penerapan prinsip sugesti pribadi. Maka jangan lupa, ketika membaca lantang kemauan Anda dan melalui proses itu Anda berusaha mengembangkan kesadaran akan uang, bahwa sekedar membaca kata-kata itu saja tidak akan berpengaruh, kecuali Anda memasukkan emosi atau perasaan dalam kata-kata. Anda mengulangi berjuta kali rumus Emil Coe, hari demi hari, dengan cara apapun, aku akan menjadi lebih baik
dan lebih baik lagi. Tanpa menggabungkan emosi dan keyakinan di dalam kata-kata Anda, maka Anda tidak akan memperoleh hasil yang diinginkan. Pikiran bawah sadar Anda mengakui dan bertindak hanya berdasarkan pemikiran yang sudah berpadu sempurna sangat baik dengan emosi atau perasaan. Fakta ini begitu penting sehingga memerlukan pengulangan di setiap bab. Sebab kurangnya pemahaman akan hal ini merupakan faktor utama mengapa sebagian besar orang yang berusaha menerapkan prinsip sugesti pribadi tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Kata-kata biasa yang tidak emosional tidak bisa memengaruhi pikiran bawah sadar. Anda tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan sebelum Anda belajar mencapai pikiran bawah sadar dengan pemikiran atau kata-kata yang diucapkan, yang diberi emosi berupa keyakinan. Jangan merasa kecewa kalau Anda tidak bisa mengontrol dan mengarahkan emosi Anda ketika baru pertama kali berusaha melakukannya. Ingat, Anda tidak akan mungkin mendapat sesuatu tanpa upaya apapun. Kemampuan untuk mencapai dan mempengaruhi pikiran bawah sadar ada upayanya sendiri, dan Anda harus mengupayakannya. Anda tidak bisa berbuat curang, walaupun Anda ingin berbuat begitu. Upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh kemampuan mempengaruhi pikiran bawah sadar adalah ketekunan terus-menerus dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diberikan di sini. Anda tidak bisa mengembangkan kemampuan yang diinginkan dengan sedikit upaya. Anda dan hanya Anda sendiri harus menetapkan apakah imbalan yang Anda kejar, kesadaran akan uang, sepadan dengan upaya yang Anda lakukan. Kebijakan dan kecerdasan itu sendiri tidak akan bisa menarik dan menyimpan uang kecuali dalam beberapa kasus yang sangat jarang terjadi, di mana hukum rata-rata (law of average) memungkinkan kita memperoleh uang melalui sumber-sumber ini. Metode untuk menarik uang yang dijelaskan di sini tidak tergantung pada hukum rata-rata. Lagi pula, metode ini tidak memihak siapapun. Metode ini akan berhasil secara efektif pada semua orang. Ketika terjadi kegagalan, individunya lah yang gagal, bukan metodenya. Kalau Anda mencoba namun gagal, berusahalah lagi dan lagi hingga Anda sukses. Kemampuan Anda menggunakan prinsip sugesti pribadi sebagian besar akan tergantung pada kapasitas Anda memusatkan perhatian pada suatu kemauan tertentu sampai kemauan tersebut menjadi obsesi yang besar. Ketika Anda mulai melaksanakan instruksi yang terkait dengan pemaparan 6 langkah pada bab kedua, Anda perlu menggunakan prinsip-prinsip konsentrasi atau pemusatan perhatian. Saya tawarkan saran untuk berkonsentrasi secara efektif. Ketika Anda mulai melaksanakan langkah pertama, yaitu menetapkan dalam pikiran berapa jumlah pasti uang yang Anda inginkan, pegang teguhlah berapa jumlah uang tersebut dengan berkonsentrasi atau pemusatan perhatian. Dengan mata terpejam sampai Anda benar-benar bisa melihat pemunculan fisik uang tersebut. Lakukanlah hal ini setidaknya sekali setiap hari. Sementara Anda melakukan latihan ini, ikuti instruksi yang ada di bab keyakinan dan bayangkan diri Anda benar-benar sudah memiliki uang itu. Inilah kenyataan yang paling penting. Pikiran bawah sadar menerima perintah apa saja yang diberikan kepadanya dengan semangat keyakinan mutlak dan bertindak atas perintah itu, walaupun perintah kerap kali harus diberikan berkali-kali melalui pengulangan sebelum ditafsirkan oleh pikiran bawah sadar. Menyusul pernyataan sebelumnya, pertimbangkanlah kemungkinan memainkan sebuah trik yang sah secara sempurna terhadap pikiran bawah sadar Anda dengan membuatnya percaya karena Anda mempercayainya.
bahwa Anda harus memiliki jumlah uang yang Anda bayangkan, bahwa uang itu sudah menunggu untuk Anda dapatkan, bahwa pikiran bawah sadar harus memberikan kepada Anda rencana praktis untuk memperoleh uang yang merupakan hak Anda. Berikanlah pemikiran yang disarankan pada paragraf sebelumnya kepada imajinasi Anda, dan lihatlah apa yang bisa atau akan dilakukan imajinasi Anda untuk menciptakan rencana praktis guna mengumpulkan uang melalui pengubahan kemauan Anda. Jangan menunggu sebuah rencana pasti yang akan Anda gunakan untuk mengubah jasa atau barang dagangan menjadi uang yang Anda bayangkan itu. Tetapi mulailah segera melihat diri Anda memiliki uang itu. Ketika Anda menuntut dan berharap pikiran bawah sadar akan memberikan rencana yang Anda butuhkan. Bersiaplah untuk menerima rencana ini. Dan setelah rencana itu muncul, segeralah bertindak. Ketika baru muncul, mungkin rencana itu melintas ke dalam pikiran Anda melalui indera keenam dalam bentuk inspirasi. Anggaplah inspirasi ini sebagai telegram langsung atau pesan dari intelijensi tanpa batas. Perlakukanlah dengan penuh penghargaan dan bertindaklah menurut rencana itu segera setelah Anda menerimanya. Kegagalan untuk bertindak akan jadi fatal bagi kesuksesan Anda. Yang keempat dari 6 langkah, Anda diberi instruksi. Buat rencana pasti untuk mewujudkan kemauan Anda dan segeralah menjalankan rencana ini. Anda harus mengikuti instruksi dengan cara yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Jangan mempercayai pertimbangan akal sehat Anda ketika membuat rencana pengumpulan kekayaan dengan transmutasi mengubah kemauan. Kemampuan Anda mempertimbangkan dengan akal sehat mungkin lemah. Dan kalau Anda sepenuhnya mengandalkannya, Anda bisa saja kecewa. Ketika membayangkan uang yang ingin Anda kumpulkan dengan mata terpejam, lihatlah diri Anda sedang bekerja atau mengirimkan barang dagangan yang dimaksudkan untuk memperoleh uang. Ini penting. Ringkasan instruksi. Fakta bahwa Anda sedang membaca buku ini menunjukkan kalau Anda benar-benar ingin mencari pengetahuan. Juga menunjukkan kalau Anda adalah seorang pembelajar mengenai persoalan ini. Jika Anda hanya seorang pembelajar, ada peluang bahwa Anda bisa mempelajari banyak hal yang belum Anda ketahui. Tapi Anda hanya akan belajar dengan mengumpamakan sikap kerendahan hati. Jika Anda memutuskan untuk mengikuti beberapa instruksi, tapi mengabaikan untuk menolak untuk mengikuti instruksi lainnya, Anda akan gagal. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan, Anda harus mengikuti seluruh instruksi dalam semangat keyakinan. Instruksi yang diberikan dalam kaitannya dengan 6 langkah di bab kedua akan dirangkum dan digabung dengan prinsip-prinsip yang dibahas dalam bab ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, pergilah ke suatu tempat yang sunyi, akan lebih baik di kamar tidur ketika malam, di mana Anda tidak akan terganggu. Pejamkan mata dan ulangi keras-keras supaya terdengar oleh telinga Anda sendiri pernyataan tertulis berapa jumlah uang yang ingin Anda kumpulkan, batas waktu untuk memperoleh uang tersebut, dan penjelasan mengenai barang atau jasa apa yang akan Anda jual untuk memperoleh uang. Ketika Anda melaksanakan instruksi ini, bayangkan diri Anda sudah memiliki uang itu. Contoh, anggap Anda ingin mengumpulkan uang $50.000 pada tanggal 1 Januari 5 tahun dari sekarang. Untuk memperoleh uang, Anda ingin menjual jasa dalam kapasitas sebagai seorang wiraniaga. Pernyataan tertulis tujuan Anda harus serupa dengan pernyataan berikut ini. Pada tanggal 1 Januari 2000 sekian, saya akan memiliki uang $50.000. Banyaknya uang yang saya dapat akan berubah-ubah, tetapi terus-menerus selama masa saya menetapkan itu.
Untuk mendapatkan uang tersebut, saya akan bekerja seefisien mungkin, dengan kuantitas sebanyak mungkin, dan kualitas pekerjaan sebaik mungkin dalam kapasitas saya sebagai wiraniaga. Sebutkan barang atau jasa yang akan Anda jual. Saya percaya saya akan memiliki uang ini. Keyakinan saya begitu kuat sehingga sekarang saya sudah bisa melihat uang itu di depan mata. Saya bisa menyentuhnya. Sekarang uang itu sedang menunggu untuk ditransfer sesuai proporsi pekerjaan yang saya lakukan. Saya sedang menanti suatu rencana untuk memperoleh uang ini, dan saya akan mengikuti rencana itu. Kedua, ulangi program ini setiap malam dan pagi hari sampai Anda bisa melihat dalam imajinasi Anda uang yang ingin Anda kumpulkan. Ketiga, letakkan satu salinan pernyataan tertulis itu di tempat yang bisa Anda setiap malam lihat dan pagi hari. Bacalah sebelum Anda tidur dan ketika bangun sampai Anda hafal. Ingatlah, ketika Anda menjalankan instruksi ini, Anda sedang menerapkan prinsip sugesti pribadi dengan tujuan memberikan perintah kepada pikiran bawah sadar. Juga jangan lupa bahwa pikiran bawah sadar hanya akan bertindak berdasarkan instruksi yang diberi emosi dan disampaikan dengan perasaan. Keyakinan adalah emosi terkuat dan paling produktif. Ikutilah instruksi yang diberikan dalam bab keyakinan. Instruksi ini mungkin mula-mula akan tampak abstrak. Jangan biarkan hal itu mengganggu pikiran Anda. Ikutilah instruksi tersebut, walaupun awalnya tampak abstrak atau tidak praktis. Waktunya akan segera tiba kalau Anda melakukan sebagaimana yang diinstruksikan dalam semangat dan juga tindakan. Seketika seluruh kekuatan alam semesta yang baru terhampar di hadapan Anda. Sikap skeptis dalam kaitannya dengan seluruh ide baru ini merupakan karakteristik seluruh manusia. Tetapi kalau Anda mengikuti garis besar instruksinya, sikap skeptis atau rasa tidak percaya akan tergantikan oleh kepercayaan. Dan hal ini pada saatnya akan segera mengkristal menjadi keyakinan mutlak. Lalu Anda akan sampai pada titik di mana Anda bisa berkata, saya penguasa takdir saya sendiri. Saya nahkoda jiwa saya sendiri. Banyak filsuf yang telah menyatakan bahwa manusia adalah penguasa takdir duniawinya sendiri. Tetapi kebanyakan mereka tidak pernah mengatakan mengapa kita adalah penguasanya. Alasan bahwa manusia bisa menjadi penguasa status duniawi kita sendiri dan terutama status keuangan kita dijelaskan secara menyeluruh dalam bab ini. Manusia bisa menjadi penguasa dirinya dan lingkungannya karena dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadarnya. Dan melaluinya kita bisa memperoleh kerjasama dari intelijensi tanpa batas. Anda sekarang sedang membaca bab yang menjadi dasar kubah filosofi ini. Instruksi yang terdapat pada bab ini harus dipahami dan diterapkan secara tekun. Jika Anda berhasil mengubah kemauan menjadi uang. Upaya sesungguhnya dalam mengubah kemauan menjadi uang melibatkan penggunaan sugesti pribadi sebagai sarana untuk mencapai dan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Prinsip-prinsip lainnya hanyalah alat yang digunakan untuk menerapkan sugesti pribadi. Ingat hal ini baik-baik. Maka sepanjang waktu Anda akan menyadari peranan penting prinsip sugesti pribadi yang akan dimainkan dalam upaya Anda untuk mengumpulkan uang melalui metode yang dijelaskan dalam buku ini. Jalankan instruksi ini seolah Anda seorang bocah. Suntikan keyakinan seperti keyakinan anak kecil dalam upaya Anda. Saya sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan instruksi yang tidak praktis karena keinginan tulus saya untuk bisa membantu. Setelah Anda membaca buku ini secara keseluruhan, baca ulang bab ini dengan semangat jalankan instruksi berikut.
Bacalah seluruh bab ini keras-keras setiap malam sampai Anda merasa yakin sepenuhnya bahwa prinsip sugesti pribadi benar-benar mantap, bahwa prinsip ini akan membantu mencapai semua pernyataan Anda. Ketika Anda membaca, garis bawahi dengan pensil setiap kalimat yang mengesankan bagi Anda. Ikuti instruksi berikut ini hingga ke detil-detilnya, dan instruksi itu akan membuka jalan bagi pemahaman seutuhnya serta penguasaan prinsip kesuksesan.